وشكر الله على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا وقدوتنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin sekalian dan hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan. Tentunya tidak ada kata yang pantas untuk kita berucap pada malam ini kecuali kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, kesyukuran yang diiringi dengan kesadaran hati dan keyakinan jiwa atas nikmat yang Allah anugerahkan dan karuniakan kepada kita semua, yang kita tidak akan pernah mampu menghitung-hitung dan memilang-milangnya. Setiap kali Allah mencurahkan nikmat kepada kita, kita belum begitu baik mensyukurinya, Allah susurkan nikmat selanjutnya. Begitu pula kita belum selesai mensyukurinya, Allah datangkan lagi nikmat selanjutnya dan seterusnya. Begitulah nikmat Allah berikan kepada kita semua. Karena saking banyaknya nikmat Allah, manusia banyak yang lupa. Manusia banyak tidak menyadari kalau dia di atas nikmat. Baru dia akan sadar kalau dia di atas nikmat ketika nikmat itu dicabut sama Allah atau didatangkan lawannya. Baru dia tahu kalau selama ini dia di atas kenikmatan. Setelah sudah dicabut nikmatnya, sudah didatangkan lawannya, barulah dia sadar manusia itu di atas nikmat. Karena kebanyakan manusia itu tabiat mereka adalah kufur. Alam tara ila alladziina baddalu ni'matallahi kufran. Tidaklah kau melihat orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, enggak akan mampu menghitungnya. Namun manusia sungguhlah sangat zalim dan sungguhlah sangat kufur. Dia tidak menyadari kalau dia di atas kenikmatannya. Innal insana lakanut, innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya lakanut, lakafur, sungguh sangatlah kufur. Wa qalilun min ibadiya syakur. Sedikit hamba-hamba yang bersyukur. Karena itu kita sebagai seorang muslim sudah selayaknya saling mengingatkan dengan kesyukuran, supaya kita ingat terus bahwa kita di atas kenikmatan. Jangan baru sadar ketika sudah hilang. Kata para ulama, yu'rafu syai'un bididdihi. Diketahui sesuatu itu dengan lawannya. Sesuatu itu tidak kita ketahui kalau belum datang lawannya. Baru kita tahu setelah lawannya datang. Seperti kenikmatan kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini. Karena kita tidak sadar, bertahun-tahun kita sehat. Itu kenikmatan yang luar biasa. Namun kita nggak menyadari kalau kita di atas kenikmatan sehat itu. Baru sadar ketika lawannya datang. Ketika sakit menimpa diri kita, kita nggak bisa apa-apa lagi, berbaring di rumah sakit, merasakan tubuh yang tidak enak. Jutaan rupiah habis untuk membayar ongkos dokter dan obat-obatan. Tidur nggak bisa nyenyak, makan nggak bisa enak. Baru sadar selama ini kita di atas kenikmatan, lupa menggunakan nikmatnya untuk ketaatan. Karena itu Rasulullah mengatakan nikmatani maqbun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Sungguh ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terkecoh dan terkalahkan, terpedaya dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan badannya dan kelonggaran waktu. Banyak yang Allah berikan kesehatan kepada manusia, dia tidak gunakan kesehatannya untuk melaksanakan amal-amal ketaatan. Padahal jasad kita ini tidak ada yang gratis. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban kelak yaumul qiyamah. Rasulullah mengatakan la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umri fima afna wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an ilmi fima fa'al wa an jismi fima bala. Tidaklah bergeser kedua kaki manusia di yaumul qiyamah, terpatri, tidak bisa kemana-mana. Sampai ditanya oleh Allah tentang 4 pertanyaan, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang hartanya dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan.
tentang ilmunya untuk apa diamalkan, dan tentang jasadnya, aus usangnya, lelah letihnya untuk apa, kecapeannya untuk apa, rapuhnya jasad ini untuk apa, kaki aus usang karena sering melangkah ke masjid, masya Allah, kaki karena sering mendatangi majelis-majelis ilmu, silaturahim, menjenguk orang yang sakit, takziah, dan untuk ketaatan-ketaatan, maka jasad-jasad itu kelak akan menjadi sebab datangnya kebaikan, tapi juga bisa menjadikan sebab datangnya keburukan. Karena itu selalu mengingatkan dengan kesyukuran, hal yang dianjurkan supaya kita mengingat terus nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah kasih resep dalam Al-Qur'an supaya kita ingat nikmat Allah, fa bi ni'mati rabbika fahaddits, maka dengan nikmat Tuhanmu ceritakanlah supaya kita ingat terus. Tapi kadang orang cerita-cerita tentang musibah. Kalau musibah puluhan tahun yang lalu nggak pernah lupa, terngiang-ngiang terbayang-bayang terus ingatan itu. Tapi kenikmatan yang baru kemarin saya sudah lupa, ya kan? Kemarin kita di atas kenikmatan lupa, tapi musibah puluhan tahun yang lalu masih ingat terus. Itulah manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya tidak pandai berterima kasih. Nah, jamaah yang berbahagia, pada malam ini saya akan mengkaji materi tematik ya, karena ini cuma selingan saja karena ada ustadz yang nggak bisa hadir. Saya akan mengkaji materi, judulnya adalah Aku Ingin Akhir Yang Baik. Dari judul ini sudah kita bisa membayangkan apa yang akan kita kaji ya, apa yang akan kita bahas, karena judulnya aja Aku Ingin Akhir Yang Baik. Berarti pembahasan tentang husnul khatimah. Ini pembahasan yang sangat penting, karena itu merupakan akhir daripada kebahagiaan kita. Ya, apa artinya kita baik, di ujung kebahagiaannya jelek? Itu terjadi ya. Sementara Nabi kita mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu tergantung penutupnya. Sementara Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila jira fayasbiqu ala al-kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada di antara kalian seseorang yang beramal dengan amalnya ahli surga, berbuat kebaikan terus, sehingga tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali satu hasta saja. Andai kata dia meninggal di satu, masuk surga. Tapi di akhir hayatnya takdir telah mendahulunya, dia beramal dengan amalnya ahli neraka, dan dia mati di atas amal itu, dan masuklah dia ke neraka padahal dulunya baik-baik terus. Wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Tapi ada pula kata Nabi, seseorang yang beramal dengan amalnya ahli neraka, hari-hari diisi dengan dosa maksiat, siang malam dosa maksiat. Namun di akhir hayatnya ketetapan telah mendahulunya, dia beramal dengan amalnya ahli surga, dia bertobat. Usia 60 tahun maksiat dari muda, 61 tobat. Kemudian dia isi dengan kebaikan, beramal dengan amalnya ahli surga, dan dia mati di atas amal itu, dan dia masuk surga. Maksiatnya bertahun-tahun, ibadahnya baru sebentar menjelang kematiannya. Nah itulah, karena begitu penting pembahasan ini, seorang hendaklah terus berharap dan meminta kepada Allah untuk diberikan husnul khatimah. Bagi kita yang saat ini sudah baik, misalkan, jangan bangga diri, karena kita nggak tahu akan diakhiri kehidupan ini dengan apa. Yang mungkin saat ini kita belum merasa baik, masih ada waktu untuk kita perbaiki. Allah masih beri kita usia dan umur, dan masih ada jalan-jalan untuk kita mengisi sisa hidup ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pertama, kalau kita ingin akhir yang baik alias husnul khatimah, yang pertama adalah berdoa, Bapak Ibu. Apa ngantos supaya minta kepada Allah. Doa, karena doa itu apa? Doa itu adalah kejujuran hati.
Orang yang sudah berdoa berarti dia merasa hina, merasa lemah, merasa butuh. Sehingga ketika orang meminta kepada Allah, berarti dia menunjukkan kejujurannya, dia ingin minta mati husnul khatimah. Jangankan kita, Nabi kita yang mulia, yang sudah jelas ahli surga, tidak pernah luput selalu minta kepada Allah akhir yang baik. Doa yang teriwayatkan sampai kita, beliau berdoa, Allahumma asin akibatana fi kulli umuriha, fi kulli umuri kulliha. Ya Allah, ahsin akibatana fi umuri kulliha. Ya Allah, baguskanlah seluruh akhir urusan kami. Ya, jadikanlah, ya, baguskanlah seluruh akhir urusan kami. Ya, dan urusan yang paling besar adalah al-maut, kematian. Ya, adalah kematian. Maka meminta agar diberikan mati yang akhir yang baik. Ini doa Nabi SAW. Atau doa-doa yang lainnya. Allahumma inni as'aluka syahadatan wa husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku minta kepada mati syahid atau mati husnul khatimah, dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Atau dengan bahasa apapun. Yang penting intinya kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari su'ul khatimah dan meminta akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Ya. Karena itu adalah yang menjadikan kita akan bahagia setelahnya. Karena ketika sudah husnul khatimah, dia akan masuk pintu gerbang yang pertama yang disebut dengan alam barzah. Kalau disuruh sudah aman, maka selanjutnya dia akan lebih tenang dan lebih aman. Karena pintu gerbang akhir itu adalah alam kubur. Itu gerbang pertama Bapak Ibu. Menawi panjenengan wonten gerbang pertama menika selamat, ayem, adem tentrem, pikantuk nikmatul kubur, mangke salajengipun badhe aman-aman malih, badhe lebih ringan lagi. Utsman bin Affan pernah suatu saat sedang takziah mengantar saudaranya yang meninggal dunia, ikuti di makbarah, di kuburan. Melihat saudaranya dikubur, beliau notos kepalanya, awal matanya menangis sampai jenggotnya yang tebal basah dengan air matanya. Kemudian sahabat yang lain bertanya, ya Utsman, ketika Nabi menerangkan tentang surga dan neraka, kau tidak menangis? Tapi ketika takziah, kau menangis. Apa yang membuat kau menangis, wahai Utsman? Beliau Utsman berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Innal qabra awalun manzilah min manazilil akhirah. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah awal pertama kali pintu gerbang akhirat dibuka. Wa man yanja famada ba'dahu aisar. Siapa yang di gerbang ini sudah aman, tentram, maka selanjutnya aisar akan lebih mudah lagi urusannya nanti. Wa man yanja, siapa yang di kuburan di alam barzakh sudah enggak aman, dia tersiksa, fama ba'dahu asyad, maka selanjutnya akan lebih dahsyat lagi urusannya, lebih mengerikan lagi dan memberatkan lagi di kelanjutan hari-hari selanjutnya. Maka beliau setiap takziah menangis. Beda dengan kita ya Pak ya. Takziah malah guyu, malah rokokan. Di kuburan orang memperhatikan, malah rokokan, ngobrol sendiri, malah gibai sing mati. Waduh, Israel pahala malah dosa. Ya, na'udzubillah ya. Makanya disunahkan kalau takziah itu di belakang keranda Pak. Ampun tengancing keranda. Di belakang keranda, ngiringi sampai ke kuburan, tidak ada zikir apapun. Berusaha wajah la ilaha illallah. Wajah pun dermawan supados kusuk anginipun tajabur bahwa saat ini aku mengiringi jenazah saudaraku, satu saat aku yang akan diiringi. Saat ini aku memasukkan ke liang lahat saudaraku, satu saat nanti aku yang akan dimasukkan ke liang lahat. Saat ini aku kubur saudaraku, satu saat pasti aku yang ganti akan dikubur. Itu mesti yang terlalu diingat tatkala kita sedang mengantar saudara kita di tanah kubur. Sehingga pulang dari takziah itu ada pengaruh di hati kita, semakin tambah takwa, tambah takut kepada Allah, tambah banyak mohon ampun, tambah beramal. Itu tujuan takziah. Nah, begitu ya. Nah, maka kita harus terus meminta kepada Allah doa. Saya lanjutkan doa Nabi. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, baguskanlah seluruh urusan kami.
wa ajirni min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Dan selamatkanlah aku, jauhkanlah aku dari kehinaan dunia dan azab di akhirat. Nah, alam barzakh adalah alam akhirat yang pertama. Jadi minta agar diselamatkan dari azab kubur. Nah, di situ ada permohonan yang kedua, wa ajirna min khizyi dunya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kehinaan dunia. Apa itu kehinaan dunia? Ada dua. Pertama ada al-jahalah, kejahilan, Bapak Ibu. Kejahilan seorang dengan ilmu agama itu adalah suatu kehinaan dan musibah. Musibah, Pak. Kata Syekh Al-Albani, in kunta la tadri fatilkal musibah. Kalau kau mengatakan aku tidak tahu, artinya tidak paham, itu adalah suatu musibah. Maka jangan sampai Bapak Ibu kita semua hina dengan kejahilan kita dengan agama. Kalau nggak ngerti tentang ilmu iptek nggak apa-apa. Orang pintar matematika nggak apa-apa, masih naik kalkulator, iya Pak. Tenang ngomong. Tidak tahu ilmu ini nggak apa-apa. Itu nggak ditanya nanti. Tapi ampun ngantos mboten paham agami, parah mikir kosong. Saya bawakan dalilnya. Supados kula panjenengan ampun trimo dados tiyang jahil. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf, "Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal insi wal jin." Semua aku telah persiapkan neraka jahanam untuk kebanyakan manusia dan jin. Siapa calon-calon penghuninya? Allah jelaskan ciri-cirinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dulunya orang-orang yang punya hati, tapi kata Allah, la yafqahuna biha, enggak paham. Bodoh, jahil. Mboten aman ki atinipun rusak boten, ananging boten purun sinau, boten purun ngaos, boten purun pengajian, jahil. Na'udzubillah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkannya dalam bab dosa-dosa besar. Jadi kejahilan tentang ilmu agama itu dosa besar karena akan menyeret ke jahanam. Yang kedua, disebutkan dalam riwayat Bara bin Azib, ketika seorang sudah masuk liang lahat, yang tadi sudah pada pulang, didatangilah malaikat munkar dan nakir, didudukkan, ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. Ditanya dengan 3 pertanyaan, pertanyaan akidah ini. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Karena nggak pernah belajar orang ini, walaupun Islam, tapi nggak pernah ngaji. Ketika ditanya, jangan kira lancar jaya jauh, enggak. Bagaimana bisa lancar? Panjenengan sendiri dikubur, nggak ada teman. Yang datangi makhluk yang kita nggak pernah kenal sebelumnya. Ya, malaikat munkar dan nakir. Dan Nabi sudah memberitahu ciri-ciri wajahnya, aswad wa asraq. Wajahnya malaikat munkar nakir itu hitam kebiru-biruan. Dia dihimpit rokok sambil bawa godam, palu, goto. Palu ini kata Nabi kalau dipukulkan ke bila ukut hancurlah berkeping-keping. Yang nanya itu begitu Pak. Mboten tiyang Jawa sing lemah, lembut. Ngapunten nyuwun sewu. Tuhan panjenengan sinten? Ini namanya bukan ujian. Yang nanya itu ngeri. Jangankan mau menjawab, bau meriang saja sudah kencing di kafan mungkin ya, sangat takutnya. Terus nggak akan bisa jawab kecuali Allah menguatkan hati kita dan lisan kita, baru sakit jawab. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menguatkan lisannya orang-orang beriman di kehidupan dunia dengan la ilaha illallah, dan di alam barzakh dia bisa menjawab pertanyaan karena Allah yang menguatkan lisannya. Menawi boten pun tolong Allah, boten sakit gerakkan bibir. Makanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang kafir ketika ditanya tentang itu, dia mengatakan halahu la adri sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Hahu, aku enggak ngerti, aku enggak tahu. Aku dengar manusia berucap sesuatu, aku ikut-ikut saja. Dasarnya adalah taklid, membebek, membeo. Tidak mau ngaji, masalah akidah dalam taklid enggak diterima udurnya, harus belajar. Harus tuntut ilmu. Ini masalah akidah nggak boleh taklid.
nggak boleh ikut-ikutan, harus belajar, harus ngawas Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau ingin selamat, dan kubur itu sebentar lagi ya Pak, nggak lama loh Pak. Kematian itu sebentar lagi. Siapa yang bisa memastikan masih lama? Kematian itu cepat sekali. Ya, Nabi sudah kasih ancar-ancar. A'mar ummati baina sittin ila sab'in. Wa aqalluhum man yajidu dzalik. Umur-umur umatku berkisar 60 sampai 70. Ada yang lebih tapi dikit banget. Banyakannya umat Nabi Muhammad berkisar itu, bahkan banyak yang 50 sudah meninggal ya, 40 sudah meninggal. Nah, itu sebentar lagi. Karena itu persiapkan jawaban-jawabannya dengan kita menuntut ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah semoga nanti bisa dijawab. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, bahwa di antara kehinaan di dunia Pak, jahil tentang ilmu agama. Nah, para ulama menikah kadang dipun angkat cara pun belajar menuntut ilmu. Ada ya, dan menuntut ilmu itu mesti butuh kesungguhan. Ya, kadang capek. Nggak ada orang yang malas-malas tiba-tiba alim, itu nggak ada. Ya, harus ada langkah yang dilangkahkan. Duduk di majelis, mendengar ilmu, kadang mencatat, kadang mengulang-ulang pelajaran, mengingat-ingat. Itu namanya belajar. Harus capek. Kalau nggak mau capek, jangan berat dapat ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajaru'a sujal tulal hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahit getahnya dalam belajar walaupun sesaat, dia akan menelan gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Atau kemudian boten purun kesel, badi bodoh terus. Pengen ngetos akibat pun tiang bodoh, Rasulullah bersabda, inna rajul la yusallina sitina sana lam yakbal salatu. Ada seorang laki-laki selama 60 tahun sholat, satu pun gak ada yang diterima oleh Allah sholatnya. Selama 60 tahun, Masya Allah, bayangkan tuh. Nabi katakan apa? Sungguh ada seorang laki-laki, bisa juga perempuan ya, yang dia sholat selama 60 tahun, namun satu pun tidak ada yang diterima oleh Allah sholatnya. Nabi jelaskan kemudian, la'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujuduhu. Bisa jadi selama 60 tahun sholatnya nggak diterima oleh Allah, ketika rukuk lumayan, tapi giliran sujud nggak benar sujudnya, atau sebaliknya. Padahal rukuk sujud itu bagian dari rukun-rukun sholat. Satu rukun saja ditinggalkan menjadikan sholatnya tidak sah. Bapak ini sholat selama 60 tahun, rukuk dan sujudnya nggak benar, nggak betul, nggak beres, nggak diterima 60 tahun. Mungkin kalau kita pahami dengan perasaan, wih mesak nih, kasihan. Nah, selama 60 tahun itu kemana saja? Masa selama 60 tahun nggak pernah belajar belas? Sholat yang tiap hari kita ketemu 5 kali, nggak tahu bagaimana hukum-hukum sholat, bagaimana tata sholat, nggak ngerti. 60 tahun itu kemana saja usianya digunakan? Kok sampai perkara yang paling penting saja dia nggak ngerti bagaimana sholat yang benar? Itu semua karena malas, nggak mau belajar tadi, Pak. Kan nggak dikasih hidup ya sama Allah, disiksa. Kalau yang nggak diterima 60 tahun, bayangkan. Karena 60 tahun dia nggak pernah belajar dan mengkaji bagaimana sholat yang benar secara tuntunan syariat. Nah, itulah contoh bahaya kejahilan. Kehinaan yang kedua adalah dosa dan kemaksiatan. Semua dosa itu mewariskan kehinaan. Tidak ada orang yang mulia dengan dosa, Bapak Ibu. Dosa itu mewariskan kehinaan di dunia, kehinaan di akhirat. Ya, tidak ada orang yang memuliakan pendosa, itu tidak ada. Sebelum ketangkep oleh petugas, kalau sebelum ketahuan dosanya mungkin masih dimuliakan orang ya. Tapi ketika sudah ketahuan dosanya, orang akan menghinakan dan dia akan merasa hina. Di akhirat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berbuat dosa. Karena itu sangatlah indah kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurihu dzulla idmanuha wa tarkud dzunub hayatul qulubi wa khairu li nafsika isyanuha. Aku melihat dosa itu mematikan hati dan tidaklah dosa mewariskan kecuali kehinaan. Meninggalkan dosa adalah hidupnya hati, sebaik-baiknya kita selalu melawannya. Nah, saya nggak akan jelaskan dampak-dampak di akhirat karena nanti terlalu banyak dalil sehingga waktunya nggak cukup. Sekarang masuk yang kedua. Yang pertama tadi, kalau kita ingin husnul khatimah, kita adalah apa? Berdoa. Tadi sudah saya katakan, dengan doa apapun boleh.
Yang penting minta dumateng Allah husnul khatimah. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan pecah husnul khatimah ngoten diangsa. Iya, tatkala sujud. Sebab sujud itu ya saat kita dekat dengan Allah, ya aqrabul abad la rabbi, paling dekatnya hamba kepada Allah, fahuwa sajid, ketika dia bersujud. Fa aksiru minad doa, maka ketika sujud perbanyaklah doa. Doa dengan bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh. Pakai bahasa Jawa? Boleh. Bahasa Inggris ya boleh. Bebas. Ya. Ketika sujud itu kata Nabi, ya, fa'aksiru minad doa. Nabi katakan lafaz umum, perbanyaklah doa. Nabi enggak mengatakan fa'aksiru minad doa bilughatil arabiyyah dengan bahasa Arab. Enggak kan? Enggak kan? Nabi katakan perbanyaklah doa. Doa dengan bahasa apapun. Walaupun tentu dengan bahasa-bahasa yang diajarkan Nabi itu lebih bagus, lebih sopan dan lebih bagus bahasanya. Nah, tapi tidak dilarang kalau kita nggak hafal doa-doa Nabi, kita bisa memakai doa sendiri yang intinya meminta kepada Allah husnul khotimah dan berlindung dari su'ul khotimah. Ya, saya sebutkan lawannya dulu supaya Bapak Ibu ngerti lawannya. Nanti tinggal meninggalkan lawannya aman ya. Disebutkan oleh para ulama kalau su'ul khotimah ada 3, walaupun banyak, tapi 3 ini yang paling mendominasi sebab-sebab atau tanda-tanda su'ul khotimah. Ini kita menjauhi. Insya Allah kalau menjauhi 3 ini nanti kita akan ke su'ul khotimah. Pertama adalah tasfid atau taubat. Tanda su'ul khotimah suka menunda-nunda taubat. Nah, kalau Bapak ketemu orang yang suka menunda taubat, itu alamat. Bapak kan sudah 60, ya kok sering ke masjid, nunggu pensiun. Saat sering pensiun mati nih Pak. Ibu kok sepuh kok sering pulang pengawasan, ngaji pripun? Kok aku sibuk iki kok longgar gaweane tak ngaji. Sering longgar mati. Niku taswif tobat, suka ngawal tobat. Ya. Anak muda, kalau anak muda kenapa nggak belajar? Ngomong kamu sudah, saya masih muda, usia saya masih panjang. Siapa yang bilang masih panjang? Banyak anak muda mati. Ya, maka jangan pernah ngolong tobat. Kalau ingin sama dari su'ul khatimah. Orang yang suka nunda tobat itu tanda su'ul khatimah. Yang kedua, tanda su'ul khatimah adalah hubul ma'asi, cinta dengan maksiat. Jenenge cinta Pak, digowo sampai mati. Ya lah, jenenge cinta kan dengan bawa terus loh. Saking senangnya kali mati maksiat. Banyak orang sedang zina mati, gitu. Sedang minum oplosan mati, sedang narkoba, pesta narkoba mati, kan banyak kan? Ya itu kan hobinya maksiat, senang sehingga dibawa mati maksiatnya. Naudzubillah. Maka orang yang mencintai maksiat, ya, maka itu tanda-tanda su'ul khotimah karena dia cinta, nggak mau pisah sehingga mati pun dibawa ke maksiatan itu. Nah, maka yang kedua tanda su'ul khotimah benci cinta dengan maksiat. Karena itu apa? Kita harus membenci dan menjauhi maksiat secaranya. Yang ketiga adalah tulul amal, panjang angan-angan, terlalu banyak ngalamun, terlalu sering terbang di dunia maya daripada di dunia nyata. Senang kali ngalamun membayang-bayangkan toh. Surga itu nggak bisa didapat dengan bayang-bayang itu, Pak. Wah, di surga kok penak ya. Jalur apa-apa dituruti karo Allah iki. Bukan bidadari ini. Wah, begitu aja. Disuruh sholat nggak mau, drama nggak mau, nuntut ilmu nggak mau, sedekah nggak mau. Surga ini sinten, Pak. Ya, persis kayak orang Yahudi dan Nasrani. Seneng ngangan-ngangan tok ya dalam Al-Qur'an. Waqalu orang-orang Yahudi berkata, la yadkhulul jannah illa man kana yahuda wa nasara. Mereka berkata, orang Yahudi, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasara. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum, itu angan-angan kosong mereka, itu ramunan mereka, itu andai-andai mereka. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wahai Yahudi, wahai Nasara, datangkan dalil kalau kamu orang yang benar bahwa yang masuk surga cuma kalian. Ya, cuma ngalamun-ngalamun saja, membayang-bayangkan saja, gak pernah sampai tujuan, Pak. Karena itu seorang penyair mengatakan tarjuna jata walam tasruk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Kau menginginkan keselamatan namun kau enggak menempuh jalan-jalannya. Kau ingin selamat di akhirat, jalan-jalannya enggak kau tempuh. Kau ingin mendapatkan surga,
jalan-jalannya nggak kau tempuh. Ingat, perahu itu tidak akan pernah berjalan di daratan. Kalau perahu ditaruh di daratan, nggak ada perubahan sama sekali. Kalau hanya angan-angan dan lamunan, nggak akan bisa merubah kehidupan kita. Nah, itu yang ketiga, yang tanda sul khotimah, turun amal, panjang, senangnya ngelamun, malas beramal. Alhamdulillah. Nah, makanya surga itu didapat dengan amal. Ya, Allah mengatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui dari berbagai macam nikmat surga yang Allah janjikan, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang mereka amalkan. Kalau ingin surga, beramal, amal-amal yang mengantarkan ke surga. Sholat jamaah rajin, pengawasan yang rajin, sedekah yang rajin, birrul walidain yang rajin. Nah, itu amal-amal itulah yang akan membantu mendapatkan rahmat Allah, sehingga Allah akan mudahkan kita masuk jannah. Kalau yang ngalamun saja, membayang-bayangkan saja, tidak akan sampai. Yang terakhir, di antara kiat agar kita bisa husnul khotimah, istiqomah di atas tauhid. Ampun ngatos berbuat syirik, Pak, sebab syirik itu membatalkan amal. Menjenengan kata amalipun, kata sedekahipun, bangun masjid, haji, umroh, wadah sekali panjenengan syirik, ludes, ambles, hilang niku ibadah-ibadah niku, Pak, hilang total, gak pasti sawada pun secuil. Coba bayangkan ya, bahayanya syirik niku, Pak. Karena itu Nabi diancam sama Allah. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, aku wahyukan kepadamu, aku wahyukan pula nabi-nabi sebelummu, kalau kau berbuat syirik, Nabi Muhammad bukan berarti syirik. Tapi ini yang dikatakan Nabi Muhammad, manusia yang paling dicintai oleh Allah, syirik, Allah enggak peduli. La yahbatanna 'amaluka, sungguh aku akan habiskan amalmu ya Muhammad, dan kau di akhirat pasti menjadi orang yang paling bangkrut, karena semua upaya dan amal hilang semua tanpa sisa secuil pun di sisi Allah. Kenapa? Syirik, berbuat syirik. Karena itu istiqomah di atas tauhid pasti masuk surga. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, dia istiqomah sampai mati tidak pindah Tuhan, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat mengatakan agar kau tidak usah takut, agar kau tidak usah sedih, bergembiralah kau dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian oleh orang-orang yang istiqomah di atas la ilaha illallah. Nah, itulah lebih beberapa poin-poin yang akan bisa membantu kita untuk husnul khotimah. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan.